Syarah Mahalli Alal Minhaj. Halaman 83 ya. 83. Ar-Rabi' yang keempat. Jadi apa yang menyebabkan hadas itu datang ya, muncul hadas? Sebab hadas itu apa? Jadi yang keempat ya. Dapat halaman 84. 84. Ar-Rabi' yang keempat. Ini siapa yang mau pesan ini bisa saya belikan nanti, cuma cari yang murah dulu. Bagus nih. Ar-Rabi' ya. Yang keempat, massu qubulil adami. Menyentuh kubulnya anak Adam. Kemaluan. Kemaluan depan. Massu dapat? Coba carikan ntar. Ustaz apa? Takwa carikan. Asbabul hadath. Dia di pinggir tak? Pinggir. Mahalli. Coba lihat sana. Lain penganal tadi dah. Ini dia. Ini ada tandanya nih dah. Halaman 23 dah. Ada tanda. Jadi yang keempat, Rabi' massu qubulil adami. Menyentuh kubul dari anak Adam. Menyentuh kemaluan anak Adam. Ini tentu menyebabkan hadas, wudu batal. Tahu kemaluan tak kan? Mana tahu tak? Tahu pula. Dzakaron kana au untha. Mau dia kemaluan laki-laki ataupun perempuan. Ya. Mau kemaluan itu zakar, maksudnya zakar itu laki-laki, au unsa atau perempuan. Kalau bencong gimana? Bencong murni. Orang yang punya dua kemaluan. Kita sentuh kemaluannya, batal nggak? Ini dilihat dulu ya. Kalau dia laki-laki, lalu laki-laki itu menyentuh kemaluan yang sejenis dengannya, batal. Kalau dia perempuan, disentuh yang sejenis dengannya, batal. Nah, gitu. Ini bagi yang punya dua kelamin. Gitu. Istilahnya khunsa muskil kan? Nah, gitu. Min nafsihi au ghairihi, dari kemaluannya sendiri atau kemaluan orang lain. Gitu. Ada kemaluan diletakkan di tangannya gitu kan, batal nggak gitu? Nah. Kemaluan orang batal nggak? Batal. Ada kemaluan terpotong diletakkan, batal nggak? Nah, gitu. Batal kemaluan. Bibatnil kaf, dengan bagian dalam telapak tangan. Bagian dalam, bukan luar, bagian dalam. Al-aslu fi dzalika hadits Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Jadi bermula dasar pada itu perkara, maksudnya batalnya wudu dengan sebab menyentuh kemaluan anak Adam adalah hadis Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah rahimahumallah. Wa ghairihima, dan selain dari kedua mereka. Apa dia kata Rasul? Man massa dzakarahu, barang siapa yang menyentuh massa. Siapa yang menyentuh kemaluannya, menyentuh. Wa fi riwayatin farjah falyatawadda. Wa lain farajnya, kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu.
berarti batal. Lalu mas di sini mas apa maksudnya kan itu kan? Apa mas Eko gitu kan? Masnya bagaimana? Menyentuhnya itu bagaimana caranya? Wal muradu, dan yang dimaksud bil mas kama fil hadis, yang dimaksud dengan menyentuh sebagaimana yang ada dalam hadis itu al massu bi batnil kaffi, sentuhan dengan bahagian dalam dari telapak tangan. Bahagian dalam. Bukan sentuhan luar. Jadi kalau kemaluan itu disentuh pakai kaki tak batal wudu. Ah gitu. Disipak misalnya kan. Tak batal wudu kita. Ah gitu. Beda kalau kita kulit bersentuhan dengan kulit lawan jenis. Makanya di situ ada 3 nanti. Laki-laki kemaluannya disentuh oleh laki-laki lain, maka yang menyentuh wudunya batal, yang disentuh tak batal wudu. Perempuan menyentuh kemaluan perempuan lain, yang disentuh tak batal wudu, yang menyentuh batal wudu. Laki-laki kemaluan disentuh sama perempuan, itu batal nggak dua-dua? Batal wudu, iya, dua-dua batal gitu, karena lawan jenis kan. Gitu. Biar usah takwa agak semangat sedikit kan. Berdasarkan hadis Ibnu Hibban, "Idza afdha ahadukum biyadiha ila farjihi wa laysa bainahuma sitrun wala hijabun falyatawadda." Jadi kalau mengafdha ya. Salah seorang di antara kalian dengan tangannya, berarti afdha itu ketika dinisbahkan kepada tangan maksudnya al-massu bi batnil kaf, menyentuh dengan bahagian dalam telapak tangan. Ila farjihi, kepada kemaluannya, walaysa bainahuma sitrun, sementara tidak ada penutup, wala hijabun, tirai di antara keduanya, fal yatawadda, maka hendaklah dia berwudu. Berarti kalau disentuh pakai penghalang tak batal wudu. Nah, gitu. Dalam celana disentuh kan, di luar celana tak batal wudu. Nah, gitu. Wal ifdha'u lughatan al-massu bi batnil kaf. Namanya ifdha fi hadzal hadis, dalam hadis ini itu maksudnya adalah sentuhan dengan bahagian dalam dari telapak tangan. Wa masul farji min ghairih, dan menyentuh kemaluan orang lain, afhashu mimmasihi min nafsihi, lebih keji dari sentuhannya kepada kemaluan sendiri. Untuk apa dia menyentuh kemaluan orang itu kan? Jadi itu lebih keji gitu. Menyentuh kemaluan sendiri batal wudu, maka menyentuh kemaluan orang tentu lebih batal lagi wudunya. Kenapa lebih keji? Lihatkihi hurmat ghairih, karena ia telah merusak kehormatan orang lain. Gitu kan? Walihada, oleh karena itu kalau ada orang menyentuh kemaluan orang, la yata'adda naqdu ilaih, tidaklah batal wudu itu melampaui kepada yang disentuh tadi. Jadi yang batal hanya yang menyentuh, yang disentuh tak batal wudunya. Nah, gitu. Waqila, dikatakan, ini dhaif ya. Ini pendapat yang qila ini dhaif. Fihi, pada permasalahan yang kemaluannya disentuh itu, khilaful malmus, ada perselisihan dari yang disentuh kulitnya. Ada perselisihan seperti orang yang kulitnya disentuh. Jadi ada pendapat lemah mengatakan, kalau ketika kita berwudu, kulit kita bersentuhan dengan kulit lawan jenis, maka wudunya dalam mazhab Syafi'i batal kan, itu kan, harus ambil wudu lagi. Namun ada khilaf, pendapat kedua mengatakan tak batal, yang disentuh tak batal, yang menyentuh batal. Nah, pendapat lemah mengatakan orang yang kemaluannya disentuh oleh orang lain itu juga katanya ada pendapat yang membatalkan wudu, tapi itu lemah ya. Yang jelas tak batal wudu. Nah, gitu. Tak batal wudu.
Kecuali kalau disentuh keluar yang lain baru batal. Nah, gitu kan. Waqad taqaddam, dan sudah diluan pembahasannya. Wa qubulul mar'atin naqidu massuhu. Ini namanya fikih itu harus gitu bahasanya biar jelas kan. Sekarang kemaluan wanita yang batal menyentuhnya. Kemaluan wanita yang kalau disentuh dia membatalkan itu yang mana? Mana tak? Nah, gitu kan? Yang mananya? Ini bahasa fikih nih. Jadi ada kemaluan wanita kalau dia disentuh, mana yang dia membatalkan wudu? Multaqa syafraiha. Pertemuan, payah pula nyebutkan itu ya. Pertemuan dua bibirnya. Nah, enggak paham tak kan? Pak ya, yang udah nikah baru paham. Jadi yang membatalkan tuh tempat pertemuan dua bibir kemaluan itu yang batal. Kalau yang bukan itunya nggak batal. Nggak usah dibayangkan, tengok aja tulisan tuh gitu. Zakarahu fi syarhil muhadzab. Imam Nawawi telah menyebutkan dalam kitab Syarah Al-Muhadzab. Jadi kemaluan wanita itu yang kalau dia disentuh adalah pertemuan dari bibir kemaluan tersebut. Itu yang membatalkan. Yang melingkar atas ke bawah. Nah, gitu kan. Kalau yang di atas enggak. Nah, gitu kan. Lalu qala, Imam Nawawi mengatakan, fa immasat ma wara asy-syafrain lam yantaqid bila khilafin. Kalau seandainya wanita itu menyentuh yang di belakang dua bibirnya, maka tidak batal wudunya tanpa ada perselisihan. Kalau bibirnya disentuh batal, kalau bagian dalam tak batal. Nah, nanti kalau udah nikah baru paham tuh. Nah, gitu kan. Jadi ini mengenai menyentuh qubul kemaluan seorang wanita. Kalau laki-laki yang mana yang batal? Udah jelas laki-laki itu kan. Nah, itu. Wa kadza fil jadid halqatu duburihi. Demikian juga dalam pendapat yang jadid dari Imam Asy-Syafi'i, itu lingkaran duburnya seseorang, ai al-adami, juga membatalkan wudu. Kerutan-kerutan pinggir dubur tuh, lubang dubur itu kan berkerut. Itu kalau disentuh batal wudu. Menurut pendapat jadid dari Imam Asy-Syafi'i. Nah, gitu. Berarti kalau yang disentuh pantat ini bokong ini tak batal wudu. Nah, ya kan? Kenapa? Dia bukan dubur. Nah, gitu. Tapi kalau udah lubangnya itu disentuh yang kerut tuh, itu baru batal. Nah, gitu tuh. Qiyasan ala qubulihi, karena mengkiaskan kepada kemaluan depannya. Kenapa dikiaskan? Bi jami'in naqdi bil khariji minha, karena berhimpun batalnya wudu dengan sebab sesuatu yang keluar dari keduanya. Kalau orang buang air kecil batal wudu, dan buang air besar juga batal wudu. Kenapa? Kalau disentuh yang depan batal, yang belakang tak batal. Jadi karena kesamaan itu, berarti sebagaimana menyentuh depan batal wudu, menyentuh belakang pun juga akan membatalkan wudu seseorang. Jelas ya? Wal qadim, tapi pendapat lama Imam Asy-Syafi'i, la naqdha bimassiha, tidak batal dengan menyentuh kemaluan belakang. Kenapa? Wuqufan ma'a zahiril ahadits as-sabiqah, karena berhenti kepada zahir hadis yang sudah lalu, fil ikhtisari 'alal qubul, dalam membatasi pada kemaluan depan saja. Tapi di sini ya, di kitab-kitab fikih disebutkan dalam mazhab Syafi'i diunggulkan pendapat yang mengatakan depan belakang batal wudu karena alasan qiyas tersebut. Wa 'abbara fi syarhil muhadzab bid-dubur, dan beliau Imam An-Nawawi mengibarahkan dalam kitab Syarh Al-Muhadzab dengan kata dubur. Nah, ya, kata dubur. Jadi
Kalimatnya dubur, tidak lingkaran dubur, tapi dubur saja. Al muradu bihi multaqal manfad. Yang dimaksudkan dengan kata dubur itu adalah pertemuan, ya, manfaat jalan keluarnya itu, ya lubang itu, tempat lubang. Jadi kulit yang bertemu di lingkaran lubang tersebut. Amma ma wara'a dzalika min batinil alyatain fala yanqud. Kalau bagian dalam pantat tak batal. Kalau dia pantat itu kan ada yang di luar, ada yang dalam kan. Yang di dalam tuh yang mepet, kalau kita buka disentuh tak batal. Nah, gitu. Bila khilafin, tanpa ada khilafiyah, perbedaan. Intaha wala muhalqatin sakinah. Jadi lam kata halqah itu disukunkan. La farju bahimah, tidak batal wudu dengan sebab menyentuh kemaluan binatang. Nah, kemaluan sapi ya kan, kemaluan apa lagi, kambing disentuh gitu waktu apa namanya, kurban kan, disentuh. Kita udah berwudu, batal nggak wudu? Tak batal. Nah, gitu. Aila yang qudu masuhu fil jadid. Jadi menurut pendapat jadid tak batal menyentuhnya. Illa hurmatalah, karena tak ada kehormatan baginya, bagi binatang tadi. Fi dzalik, pada masalah farajnya tadi. Wal qadim, dan pendapat lama, wa hakahu jam'un jadidan. Pendapat lama ini ada yang mengatakan dia itu pendapat baru katanya. Annahu yanqulu, bahwasanya menyentuh farajnya binatang itu membatalkan wudu. Ka farjil adami, seperti menyentuh kemaluan anak Adam. Tapi yang diunggulkan yang mengatakan tak batal ya, tak batal. Jadi kalau korban lagi kita jauh itu kan ada apa namanya, kemaluan depan itu kita pegang gitu, nggak batal wudu. Nah, gitu. Warafi'i fi syarh hakal khilafa fi qubuliha. Namun Imam Rafi'i dalam syarah beliau menghikayatkan adanya perselisihan pendapat dalam masalah menyentuh kemaluan depan binatang. Wa qata'a fi duburiha bi'adami naqdi, tapi beliau memastikan, menetapkan tak batalnya wudu dengan menyentuh kemaluan belakang dari binatang. Jadi yang diperselisihkan itu katanya kemaluan depan binatang. Namun ya, yang diunggulkan tak batal. Wa ta'aqabahu fi Rawdah. Imam Nawawi memprotes Imam Rafi'i dalam kitab Ar-Rawdah bi anna al-ashab, dengan bahwasanya para murid-murid Imam Syafi'i atlaqul khilaf fi farjil bahimah, memutlakan perselisihan pada kemaluan binatang, falam yakhussu bihi al-qubula. Mereka tak mengkhususkan dengan kata kubul ya. Wa yanqudu farjul mayyit, menyentuh kemaluan mayit membatalkan wudu. Batal ya. Was-saghiri, menyentuh membatalkan wudu, menyentuh apa? Kemaluan anak kecil, batal. Mau yang masih lengket atau sudah terpotong, kecuali yang memang harus dipotong. Kulit apa tuh? Kuluf tuh. Kuluf itu kalau disentuh ketika itu tak batal wudu. Yang sudah disunat tuh kan disentuh tuh, tak batal wudu. Nah, gitu. Kenapa dia? Iya, karena dia memang harus dipotong gitu. Wa mahallul jabbi, dan tempat terpotongnya. Misalnya kemaluan tuh terpotong gitu kan, ada bekasnya. Nah, itu batal nggak menyentuh bekasnya? Apa? Batal. Gitu. Apa namanya? Di khitan rupanya kepanjangan memotongnya kan, habis sampai bawah. Nah, bekas tuh kalau di situ batal nggak? Batal. Lalu wadzakarul asyal, kemaluan yang lemah, yang udah apa?
mati daun kata orang Malaysia, mati pucuk, mati pucuk. Gitu. Udah tak apa lagi. Menyentuh kemaluan yang sudah lemah, wabil yadi syalla, dengan tangan yang lumpuh. Tangan lumpuh itu disentuhkan ke kemaluan yang lemah. Batal wudu fil asah, menurut pendapat yang paling sahih. Lianna mahallal jabbi fi ma'na dzakar, karena tempat terpotongnya zakar itu sama dengan pengertian zakar itu sendiri. Li'annahu asluhu, karena dialah pangkalnya zakar tadi. Wa li syumulil ismi fi ghairihi mimma dzukira, dan karena meliputinya nama kemaluan itu pada selainnya dari apa yang disebutkan. Jadi tadi kemaluan mayit, kemaluan anak kecil, ya kan? Kemaluan yang sudah lemah, itu kan namanya tetap kemaluan, kan gitu kan? Jadi kalau namanya kemaluan, maka dia kalau disentuh tetap batal wudu. Wa tsani la tanqudul madhkuratu lintifa'i dzakar fi mahallil jabbi wal intifa'i madhannati syahwati fi ghairihi. Tapi pendapat kedua mengatakan tak batal. Kenapa? Sudah tak ada lagi zakar pada tempat yang dipotong, dan sudah hilang rasa syahwat pada kemaluan orang meninggal, kemaluan anak kecil, dan kemaluan yang sudah lemah. Nah, itu katanya seperti itu. Namun yang sahihnya, yang asah paling sahih, dia membatalkan wudu. Wala yanqudu ra'sul asabi'i wa ma bainahuma, tak batal wudu kalau kita itu menyentuh kemaluan itu dengan ujung jari. Ujung. Dengan ujung ini tak batal. Gini. Ya, ujung jari tangan tersentuh gini kan? Nah, tak batal. Atau nyentuhnya pakai ini. Nah, nih, ya ini nih. Tak batal. Wa harfuha, dan tepi-tepi, ya tepi nih, tepi jari. Wa harful kaf nih, tepi ini. Li khurujiha an samtil kaf, karena keluarnya ia itu dari makna telapak tangan. Waqila, ada pendapat lemah mengatakan tanqud, membatalkan wudu, li'annaha min jinsi basyarati batinil kaf, karena termasuk dari jenis kulit bagian dalam telapak tangan. Nah, tapi yang sahih tidak batal wudu dengan sisi-sisi ujung-ujung ini kalau menyentuh kemaluan tersebut. Nah, itu. Ya, tak? Baik ya. Jadi itulah pembahasan kita tentang perkara yang membatalkan wudu, menyentuh kemaluan. Baik, demikian saja. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.